Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan bongkar strategi dari buku Win Every Argument. Yap, Tujuannya jelas ya, bukan cuma sekedar ikut debat, tapi beneran memenangkan argumen Anda. betul sekali. Dan kita bakal fokus ke teknik-teknik praktisnya nih. Buku ini nunjukin betapa argumen yang efektif itu bisa sangat menentukan loh. Contohnya gimana tuh? Ada kisah Diodotus itu di Mytilene kuno, argumen dia doang bisa nyelamatin ribuan nyawa dari amarahnya Cleon. Hebat kan? Kekuatan kata-kata itu nyata. Wow, oke. Bener juga. Jadi, yuk kita bedah bareng ya teknik-teknik intinya, biar Anda semua bisa lebih jago nih meyakinkan orang lain. Boleh? Nah, langkah pertama, katanya penting banget. Kenali siapa lawan bicara atau audiens Anda. Gitu ya? Bener banget. Anda perlu paham latar belakang mereka tuh apa. Apa yang penting buat mereka. Ya, mungkin perlu sedikit PR lah sebelum mulai argumen. Riset kecil gitu ya? Iya. Penulis buku ini cerita pengalamannya, dia berhasil yakinin audiens konservatif di Inggris. Caranya, dia sambungin argumen soal hak asasi manusia ke Magna Carta. Oh, ke Magna Carta. Iya. Nah, Sesuatu yang audiens itu ya sangat hormati. Jadi nyambung gitu. Mencari titik temu itu kuncinya. oke, masuk akal. Fahami dulu medannya. Nah, setelah itu langsung rebut perhatian mereka ya? Tepat, secepat mungkin. Saya ingat kutipan Dale Carnegie yang disebut di buku. Kalimat pertama harus menarik, bukan yang kedua atau ketiga, harus langsung gitu. Haha, oke. Harus nendang dari awal ya. Bisa pakai apa tuh? Pernyataan mengejutkan gitu. Bisa banget. Atau pertanyaan provokatif, fakta yang nggak terduga. Pokoknya bikin mereka langsung, wah apa nih? Gitu. Oke. Terus, udah dapat perhatiannya, gimana jaganya? Nah, ini penting. Jaga koneksi. Kontak mata sebisa mungkin keseluruhan ruangan, jangan fokus ke catatan atau slide aja. Oh gitu. Kata pelatih pidato Craig Valentine, audiens itu datang untuk melihat Anda dan mereka juga ingin dilihat oleh Anda. Audiens yang merasa terhubung itu bisa jadi kayak pengganda kekuatan argumen Anda. Menarik. Tapi, logika aja ternyata nggak cukup ya. Buku ini kan banyak bahas soal patos juga, sentuhan emosi. Betul. Saya ingat contoh debat Presiden AS tahun 88 itu, yang soal Dukakis ditanya soal hukuman mati. Iya, itu contoh klasik banget. Jawaban Michael Dukakis yang super dingin dan rasional soal hukuman mati buat pelaku kejahatan ke istrinya, itu malah dianggap blunder besar kan? Kurang rasanya. Iya, kelihatan nggak punya empati gitu ya. Persis. Dan riset neurologi modern juga nunjukin hal yang sama loh. Ada studi Antonio Damasio soal pasien Elliot. Dia kehilangan kemampuan merasa emosi, akibatnya kemampuan ambil keputusan rasionalnya malah kacau. Oh, jadi emosi itu bukan musuh logika ya, malah ngebantu. Justru itu. Seringkali emosi itu jadi kendaraan yang pas buat nganterin fakta, si logos itu. Keduanya jalan bareng. Oke, jadi patos, si emosi, itu buat bangun jembatan ke audiens. Terus logos, si logika dan fakta, itu muatannya. Perlu dua-duanya. Tepat. Kayak kata Aristoteles lah. Dengan metafora sepeda roda 3, patos, logos, sama etos, itu kredibilitas Anda. Itu 3 rodanya. Biar argumen Anda jalan stabil, perlu ketiganya. Nggak bisa salah satu aja. Sip. Nah, terus gimana cara nguatin si logos atau fakta ini? Di buku disebut soal reishi ya. Apaan tuh reishi? Iya, reishi. Maksudnya itu bukti konkret, spesifik. Kayak struk belanjaan lah. Bukti transaksi yang susah dibantah gitu. Oh, jadi maksudnya kayak data akurat, kutipan langsung, dokumen resmi, gitu? Persis. Kasih bukti nyata. Penulisnya cerita tuh pas wawancara John Bolton. Dia nggak cuma nanya soal hubungan Bolton sama kelompok MEK Iran yang kontroversial itu. Terus? Dia langsung sebutin detail dugaan bayaran pidato yang diterima Bolton. Sesuatu yang nggak ada di bukunya Bolton. Atau pas debat sama Dan Crenshaw soal imigrasi. Gimana tuh? Penulisnya langsung nampilin data resmi dari CBP, Custom and Border Protection, di layar, buat ngebantah klaim Crenshaw soal angka di perbatasan. Langsung tunjukin datanya. Wah, itu sih skakmat ya. Bikin lawan nggak bisa ngelak. Tapi, apa nggak berisiko kelihatan terlalu nyerang atau agresif gitu? Nah, itu pertanyaan bagus. Kuncinya ya di cara penyampaian sama timingnya.
Tujuannya kan bukan buat mempermalukan ya, tapi buat negakin fakta. Oke. Dan nguatin argumen kita pakai bukti yang solid. Lagian ini juga bisa ngebangun rasa percaya diri kita loh pas kita punya amunisi lengkap. Bener juga. Dan ngomongin percaya diri, ini nyambung ke poin krusial lainnya, persiapan. Buku ini keras banget soal ini. Jangan pernah improvisasi total. Setuju banget. Nggak ada itu namanya wing it kalau mau argumen kuat. Tokoh-tokoh orator hebat kayak Demosthenes, Churchill, bahkan Martin Luther King Jr. pas pidato I Have a Dream itu. Mereka latihan gila-gilaan ya. Betul. Berjam-jam mereka siapin. Nggak uduk-ujuk jadi gitu aja. Ada tips praktis juga nih di buku. Apa tuh? Coba rekam diri Anda pas latihan pidato atau argumen. Tonton rekamannya tanpa suara dulu. Cek bahasa tubuh Anda gimana. Udah oke belum? Oh gitu. Terus? Terus tonton lagi pakai suara. Evaluasi intonasinya. Kecepatan ngomongnya. Ini ngebantu kita sadar, gimana sih kita kelihatan di mata orang lain? Kadang kita nggak sadar loh. Iya, kadang kita ngerasa udah oke, padahal... Oke, jadi persiapan matang itu wajib hukumnya. Nah, terakhir, soal percaya diri. Gimana kalau kita udah siapin tapi tetap aja grogi? Wajar sih itu. Buku ini kan nyaranin fake it till you become it. Palsukan sampai jadi beneran. Emang bisa ya? Nggak kelihatan aneh. Penulisnya sih bilang ini kayak langkah awal buat bangun momentum. Dengan sengaja nunjukin gestur, percaya diri, postur tegap, kontak mata, suara mantap. Itu nggak cuma ngaruh ke audiens. Tapi ke diri sendiri juga. Iya, pelan-pelan bisa ngaruh ke mindset kita juga. Ini soal ngebangun kebiasaan mental sama fisik buat tampil lebih pede. Tapi ya idealnya, rasa percaya diri itu muncul alami dari persiapan yang latang tadi, itu fondasinya. Masuk akal sih. Jadi kalau kita rangkum ya, intinya gini. Pertama, kenali audiens Anda. Kedua, gabungin emosi, pathos, sama logika, logos. Terus dukung pakai bukti kuat, si resi tadi. Betul. Ketiga, siapkan diri matang-matang, latihan. Dan keempat, tampilkan kepercayaan diri, meskipun awalnya mungkin perlu sedikit dipaksa gitu ya. Tepat sekali. Buku ini nawarin banget alat bantu buat bertarung di dunia ide. Tujuannya yaitu sesuai judulnya, biar Anda bisa memenangkan argumen secara efektif dan ya elegan. Wah, ini panduan yang cukup provokatif dan praktis ya. Dan ini mungkin bawa kita ke pertanyaan penutup nih, buat Anda semua renungkan. Iya, mengingat betapa kuatnya ya teknik-teknik persuasi ini, pertanyaannya adalah gimana caranya Anda bisa pakai kekuatan ini secara etis, secara bertanggung jawab gitu, demi mencapai tujuan-tujuan yang baik dalam hidup Anda. Silakan direnungkan.